Boleh dimulai dari perkenalan dan karakter kalian di film Home Sweet Loan ini seperti apa? Halo, aku Yunita Siregar. Aku di film Home Sweet Loan ini berperan sebagai Kaluna. Hai, aku Derby Romero, aku di HSL berperan sebagai Danan. Peran kalian sendiri secara garis besar seperti apa sih karakternya di film ini? Karakternya Kaluna nih karakter yang cukup konsisten sama apa yang dia mau. Dia tahu apa yang dia mau, terus juga bisa mengambil sikap, bisa speak up dengan diri dia sendiri walaupun harus melewati banyak hal dulu. Karakter yang empatinya cukup tinggi dan juga cukup cerdas. Derby? Kalau Danan ini karakter dia sahabatnya Kaluna, dia jadi salah satu main support sistemnya Kaluna juga, nanti akan menemani Kaluna di setiap lahirnya Kaluna, yang memang dia ini datang dari keluarga yang cukup berada, termasuk mapan sebenarnya ya, tapi memang masih punya sisi kekanak-kanakan dan memang tenyel-tenyel ngehe, tapi baik hati dan penyayang sebenarnya. Pas pertama kali ditawarin skrip Home Sweet Loan ini seperti apa sih buat kalian sendiri? Langsung terima kah atau mikir-mikir dulu? Iya, kalau abang yang pemain terakhir yang Gabung? Bergabung. bergabung. Okay. Kalau ini kan? Kalau secara dulu kan aku nggak tahu, tapi pas ditawarin ke manajer aku dari Visinema, aku udah kayak oke, apa nih gitu, kayak udahlah, udah tutup mata aja deh kalau ada soal Visinema yang nawarin, kayak pasti filmnya berkualitas kan. Tetapi aku tanya dulu ceritanya seperti apa. Oh, ini dari novelnya tuh banyak banget pembelinya, bestseller. Oh gitu, direkturnya siapa? Kak Sabrina. Wow, karena Kak Sabrina ini salah satu Wishlist. salah satu director yang ada di wishlist aku supaya aku one day bisa kerjasama bareng gitu loh, karena aku suka banget filmnya Kasak yang sebelum Home Sweet Loan ini yang Nokta gitu. Terus aku baca skenario-nya, terus aku sampai sempet kayak di tengah-tengah baca stop dulu karena sesek banget baca ini, kok karakternya kok kayak gini gitu loh. Aku bilang ke Kasap, Kak, aku selesai besok ya, bacanya baru kita diskusi soal karakter, karena ini aku sesek banget bacanya gitu loh. Jadi pas ketika aku udah baca itu berarti kan ini ceritanya ini kuat banget. Jadi aku bilang sama manajer aku, ya let's do this. Sama sih, aku pasti tawarin juga sebenarnya, malah kenapa aku juga abang juga baru tahu kalau ternyata abang yang terakhir masuk, karena memang pertama kali ditawarin udah langsung, sebenarnya aku udah excited banget gitu. Udah tahu sama ke sinema, udah gitu tahu bakal Sabrina yang direct, cuma emang kita tabrakan schedule. Karena aku lagi nggak di Indonesia. Terus ternyata lucunya lagi sempet akhirnya ditelepon lagi tuh, aku masih di luar negeri. Ngobrol-ngobrol, emang rencana kapan ini kita tanggal segini? Oh ya udah, kebetulan lusa balik nih, kita ketemuan aja deh. Aku jadi langsung main ke kantor di sinema tuh. Nah habis telepon itu tuh, telepon aku langsung video call sama Nita. Nih gini, udah yuk let's go. Oke, gitu lah. Terus akhirnya itu langsung ketemuan. Karena pas ditawarin juga kan diceritain tuh secara sinopsis dan global sinopsis seperti apa, dari buku apa, dan kira-kira karakternya seperti apa gitu. Dan aku udah tertarik banget juga gitu. Jadi kayak akhirnya ketemu, ya namanya jodoh ya. Dan akhirnya bisa syuting bareng Nita, terus bisa di direct sama Sabrina, kerja sama Visinema juga akhirnya pertama kali, jadi sangat-sangat menyenangkan. Kalian bersahabat di sini ya, berarti tidak perlu menjalin chemistry yang lebih mendalam dong. Atau seperti apa? Lucu sih sebenarnya lucu, kita sampai ketawa-tawa juga karena memang sebenarnya aku sama Nita kita deket udah lama banget. Nita tuh udah kayak adik aku, udah bener kayak adik kandung. Brosis banget. Banget. Dan lucunya lagi, fun fact, dia sahabatan juga sama adik kandungku. Wah. Dan aku kenal dia dari dia bocil juga gitu, dari dia masih bocil gitu. Jadi pas kita dipasangin lucu aja, kita aja ketawa-tawa gimana ya, lucu juga ya gitu. Tapi seru ya, Bang? Seru banget. Nah, abang juga kan bilang ini kita dipasangin ini. Seru banget. Sebenarnya boleh kamu dipasangin nggak? Aduh, salah. Ya pokoknya ya diedit aja lah ya, karena gue nggak tahu nih ini. Kalau orang yang udah baca kan tahu memang ceritanya apa, tapi kan yang belum baca nih gitu. Cuma pokoknya secara chemistry itu udah, ya buat kita sih gampang banget. Emang lucu, jadi buat kita juga sering ketawa-ketawa gitu. Tapi memang secara chemistry, secara persahabatan pun, karena memang di sini core dari bersahabat,
Terus kita juga bersahabat berempat sama Mia sama Tenis yang dimana kita juga udah kenal Rizky lama, sama Vita kita juga pernah bareng, jadi emang ya sama syuting kayak main lah. kayak main kayak nongkrong gitu, cuma masuk ke karakter yang berbeda-beda aja setiap orangnya gitu. Tapi ketika ada adegan-adegan drama yang membutuhkan perasaan lebih gitu, kalian sendiri di lokasi syuting seperti apa? Apakah tetap ketawa-tawa kah atau misah-misah dulu saudara? Untungnya kita tahu ini sih, kita tahu tempat, kita tahu maksudnya konteksnya lagi di apa nih. Kalau misalnya mau lagi adegan kayak waktu yang ada adegan kita lagi serius banget itu bang, ya udah benar-benar abang juga ngejaga, oh kalau udah kayak gini dia nggak yang kayak ngegangguin apa ya, dia biar no konsentrasi. Terus kayak misalnya ada adegan apa kita juga diskusi kayak kalau kayak gini nanti terlalu agresif nggak sih kayak gini gitu. Jadi apapun Kita bahas bareng tuh, tapi emang juga karena emang gue juga orang iseng, jadi gue isengin dia. iya, kalau lagi udah santai kayak misalnya adegannya kayak main-main aja gitu, kayak fun kemana gitu, ya udah. Sebenarnya biasanya tuh di lokasi tuh biasanya pasti kan abang yang paling iseng orangnya. Cuma kebetulan di sini karena kita punya Vita, jadi kita diam aja. Dia juga iseng sebenarnya, cuma karena kita punya Vita ya udah kita kasih panggungnya ke dia. Di direct sama Sabrina pengalamannya seperti apa sih untuk Yudita sama Derby? Derby ini pengalaman ke berapa nih di direct sama Pertama juga, perempuan? gue pengen banget. Sutradara perempuan pertama? Enggak pernah sebelumnya. Oh pernah sebelumnya, tapi untuk Sabrina pertama. Yes, Itu sama juga. Sabrina. Seperti apa pengalaman? Seru banget karena Sabrina detail banget. Dan karena mungkin Kasab tuh kan masih seumuran kita ya, Iya. jadi cara dia nyampein tuh cepet, gampang banget nyampenya, kayak gue nangkap apa yang lo maksud nih gitu, cepet banget ininya tektoknya, dan dia tahu apa yang dia mau. Jadi ketika dia jabarin ke kita tuh ya gue bentuknya persegi, jadi kita eksekusinya juga nggak mungkin segitiga kan. Iya. Jadi benar-benar jelas banget. Terus dari saat kita preps ya, dari kita preps, dari apa tuh ngedevelop, kita ngedesain karakter tuh enak banget karena jelas kita sama-sama diskusi. Pas syuting pun setiap pengadegan juga detail banget, jadi kita tahu apa yang dia mau. Itu kan yang paling penting itu kan komunikasinya, dan emang masak kita komunikasi juga enak banget. Iya. Ya. Berarti tidak banyak improvisasi atau masih ada celah Kalau untuk secara karakter ketika kita proceeding sudah lock, tapi ketika eksekusi di lapangan pasti ada improvisasi. Ada sih, ada beberapa kayak ada mungkin- gimmick-gimmick gitu segala macam. Kayak ini lucu ya di gini nih ya. Boleh atau gitu. kayak simple gesture yang tiba-tiba baru kayaknya lucu nih kalau diginiin gitu. Gimana kalau misalnya si Danan gini nih gitu, ada paling kayak gitu. Si Dan itu kayak memang sama Subs juga Subs seru banget gitu, karena mungkin karena kita dari generasi yang sama juga, jadi kita tahu nih mana yang ibaratnya kalaupun mau ada penambahan gesture atau apapun tuh tahu limitnya sampai mana, karena udah sama-sama saling mengenal karakternya. Maksudnya bukan kita ini ya, tapi udah mengenal karakter Kaluna seperti apa dan seperti apa gitu. Dan sangat dekat dengan konflik-konflik yang terjadi di Home Sweet Home ini kan, kita semua. Jadi ya alhamdulillah berjalan dengan mudah ya. Banget. soal sandwich generation. Kalau Yunita sama Derby sendiri apa punya pengalaman atau pandangan kalian terhadap problem ini tuh seperti apa? Kalau gue selalu bilang sandwich generation itu kan karena umur 20-an ke 30-an, dimana bisa dibilang lumayan kejepit nih kita atas bawah, itu karena memang sebenarnya juga terjadi di normalize karena juga budaya gua. Dan memang di film ini gue ngerasa masalah-masalah ini tuh sangat familiar sama teman-teman kita dan sama kehidupan sehari-hari. Cuma mungkin karena memang itu udah jadi seperti budaya juga, jadi mungkin masalah-masalah ini jarang orang bisa mengutarain atau mengeluh kesahkan. Dan disinilah makanya diberikan sama Kaluna, dan masalah-masalah dialami sama Kaluna gitu. Dan makanya kita sempat punya bilik curhat, hampir semua yang diceritakan ya Iya, ranahnya di situ. ranah di situ dengan apa yang memang diceritakan sama Kaluna gitu. Iya, dan kalau menurut aku juga sandwich generation itu sebenarnya udah terjadi dari abad kesekian ya, udah dari lama, tapi Beda memang istilah kali ya. Iya, istilah, tapi sekarang nih baru lebih aware dan lebih tahu, oh iya nih sebutannya tuh ini ya gitu. Dengan deskripsinya tuh artinya tuh seperti ini gitu. Kalau aku sendiri ya relate, dibilang cukup relate. Tapi mungkin bebannya berbeda sih dengan Kaluna gitu. Tapi tanggung jawabnya sedikit banyak sama. Tapi memang kayak pas abang baca aja gitu, memang sampai kamu pas baca tuh abang kayak sampai akhirnya belum syuting pun abang udah sayang sama karakter Kaluna gitu, kayak ini aduh gitu. Kuat sih gitu kuat ya. banget gitu. Berat nggak nih meranin Kaluna ini? Oh dia tapi Top banget. Karena nangis, udah tahu anaknya gitu. pokoknya kemarin ya pas dia lihat Kaluna, ngeliat Nita jadi Kaluna tuh gila. Cheers, kayak gitu. Semua abang bangga banget. Ya ampun. Abang seneng banget nonton. Sarang kecil. Berat banget berarti ya? Emang berat banget. Berat dan
challenge-nya menurut aku cukup besar gitu ya, karena Udah jangan nangis ya, Pak. kelilipan. Karena aku dikasih tanggung jawab yang cukup besar di sini dari porsi Kaluna di film ini juga. Jadi aku tuh ada beban kayak aku nggak mau mengecewakan orang-orang, udah ngasih kepercayaan ini ke aku, dari PH-nya, dari direkturnya, penulisnya, semua pembaca novel ini gitu. Gimana ya dengan kapasitas yang aku punya kayak gini, ada keraguan gitu juga, tapi ya intinya aku berusaha keras untuk bisa menghidupkan karakter Kaluna ini agar tidak mengecewakan gitu. Tapi kan Sabrina sendiri kan kuat di dramanya ya, kayak Iya. film sebelumnya kan gokil banget tuh. Di sini tuh seperti apa untuk takaran dramanya kalau menurut kalian? Wah. Opini kalian pribadi lah. Kan kalian udah baca juga naskahnya. Kita baca, tapi kita juga kan kemarin sempat IDR terus kan kayak ngintip-ngintip ya. Kayak memang Sesuai Iya. ini banget apa ya? apa ya, Kasab tuh memang touch-nya dia ke drama tuh bener-bener Cara ngomongnya gimana ya, kayak gini. Semua itu sesuai dengan tempat dan porsinya, Iya. tapi semuanya ngena banget. iya. Ah, Gimana ya, gue nonton aja ada adegan-adegan yang nggak ada guanya gitu, tapi gue nonton sampai wah gitu, saking sedihnya ngeliat Kaluna. Kuat banget sih Kasab. Visinya dia untuk membuat drama tuh menurut aku berarti pengalaman yang tak terlupakan ya. iya banget. Syutingnya menyenangkan banget sampai ya, jadi teman-teman terdekat aku nih kayak yang deket banget lah sama aku, intinya mereka tahu kalau misalnya aku lagi kerja tapi aku ngeluh segala macem, mereka pasti ngerilis kayak, ah itu film yang mana? Kok nggak ada keluh kesah, nggak ada ngeluh? Berarti syutingnya have fun ya? Lo fun ya syutingnya? Iya. Oh ya, gue nggak ngeluh sama sekali ya syuting ini ya. Mereka kayak nggak tahu ada aku pernah syuting project ini karena saking aku tuh nggak pernah ngeluh gitu. Jadi semenyenangkan itu syuting film ini. Oh, berarti sebelum-sebelumnya suka lo. Ingat ada lah keluh kesah sedikit kan. Nggak, kadang-kadang mungkin Nita tuh lu misalnya lagi syuting apa, aduh bang ya nih misalnya Keluh apa ya, kesah sedikit juga lah gitu, sedikit ya. kayak aduh apa nih gitu. Kan kalau capek semua orang juga capek Capek. ya. Ada lah pasti keluh kesah gitu kan. Yang paling normal ya, maksudnya kayak keluh kesah misalnya aduh capek banget nih kemarin soalnya adegannya gini gitu. Di gitu. sini dia mau secapek pun dia nggak ngeluh karena syutingnya fun gitu. Menyenangkan banget gitu. Kalian ketika filmnya dirilis pengen ngajak siapa sih untuk nonton pertama nih? Soalnya kan ini ceritanya relate banget ya sama kehidupan Jelas, sana. kalau aku ring satu aku, keluarga aku sih. Sama, dan pasti teman-teman yang sangkatan. Iya. Karena ring satu aku, karena ini tuh ceritanya kan kalau Nani anak perempuan terakhir, kakaknya yang atas perempuan, yang satu lagi cowok kan. Nah itu persis banget sama keluargaku, aku dan strukturnya kakakku gitu. Jadi menurut aku orang-orang terdekat aku ketika nonton ini sih, mereka akan sedikit ya terguncang lah tipis-tipis. Guncang banget, pasti terguncang. Keluarga aku aja pasti terguncang nonton ini. Jadi kalian memang mengharapkan reaksi seperti itu yang dirasakan oleh orang-orang terdekat kalian ya ketika nonton filmnya? Aku yakin banget semua terguncang sama Kaluna. Dari ceritanya sendiri dan bagaimana Yunita memainkan Kaluna, aku yakin banget orang-orang terguncang. Yakin. Ya mungkin dari perspektif mereka bisa ya melihat kayak, oh ternyata orang yang selalu kita bisa bersandar, bisa menjadi orang yang kita andalkan tuh Belum tentu selalu dia dalam keadaan oke. iya loh gitu. Berarti ini kalian belum nonton full ya? Belum sama sekali ya? Oke, belum. Kita mau surprise aja sih nanti. Iya, kita mau surprise di premiere. Oh benar-benar ya udah lepasin aja nanti. Sebenarnya ada kita mau tapi Ada kayaknya pilihan sebenarnya, cuma kita kita memilih kayak untuk- nunggu deh biar Bismillah, nangis bersama. nangis bersama gitu. Nangis bersama sih pasti ya. Silakan untuk promonya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk saksikan Film Home Sweet Loan, mulai tanggal 20 September di bioskop kesayangan kalian semua. Thank you.